Saatnya jam ke-9 dimulai. It's time to begin the ninth lesson. Ayo. Serang, deng, 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 deng. 242. Kurang pas. Jaluk tahu nih pas. Lah, jadi gak usah. Usaha. Ini pas kono. Ini sih tak geser bangunnya, aku tak geser. Geser dong. Oh anjing. Yuk. Geser sih. Geser gue so. Ben bisa duduk Vincent. Ini males. Semua cuk. Ini mau ngelak ini ya. Ini loh. Kasih Zero lu. Oh, kembali lagi bersama kami di Jam Kosong. Obrolannya daripada nganggur. Daripada nganggur. Yang penting kan tetap terhibur, Pak. Walaupun rodok ngawur. Nah, ngobrolnya tetap teratur. Yo, aman. Ya, aman. Ini aman-aman banget masih. Aman. Kita hari ini nggak ada Pembahasan yang nggak ada pikir jurang nggak ada. Kita nggak kritik pemerintah lagi nih. Aman. Kita. Saya sih dede ini rasa diceluk. Coba kalau bos ya. Repot ada. Repot Pak, bahas ngono-ngono iki ning kalayak umumnya repot. Untuk bosnya ngerti. Untuk video kali ini kita membahas apa? Beberapa akhir ini FYP ku sini anu mas. TikTok. Di algoritma TikTok sama IG ini beda banget. Beda banget Pak Taran. Kayak Facebook, IG, TikTok, Twitter lah beda banget ya. Itu Pak, mana Twitter ya lah. Nah, itu sampai lah sini. Pak, macam-macam Pak. Sing paling hot, maksudnya terbaru. Paling panas. Maksudnya berita-berita yang lagi Berita sing metu ning Twitter kuwi sing terakhir Pak. Pembunuhan. Anyar. Pembunuhan apa tuh? Sing mahasiswa UMM. Gak ngerti ya. Anyar. Kurang ngaco berarti aku. Aja sampai. Ngaco. Enggak. Lek TikTok kuwi iki isine Mas. FYP kuwi isine beton. Heeh. Iki duko Yogya lho iki. Beton ya Pak ya. Beton. Cuman gini Mas, kontennya posisinya iki kayak percaya tapi nggak terlalu percaya banget, ya kan? Pokoknya percaya aku kalau semua itu positif, aku percaya. Kalau nggak positif, aku nggak percaya. Karmu. Ya kan? Jadi posisinya ini yang tak ambil hikmahnya itu adalah suatu hal-hal yang kayak refleksi diri, ya kan? Nah, jadi konteksnya yang tak ambil dari weton itu kayak refleksi diri. Kalau sama mah weton A, ya kan? Itu dia itu kayak tegas, ya kan? Seneng. Punya karakteristik. Ya, karakteristiknya tegas. Ada karakteristiknya. Ya kan? Ada yang karakter weton B, welas asing gitu. Gak cocok kalau dagangnya colong kalau akhirnya ya wis lah arep ngene. Ngono ya. Tapi ya begitu. Nah, posisinya emang wetonnya welas asing loh. Tapi yang tak ambil hikmahnya gitu Mas. Jadi posisinya aku ambil refleksi dirinya untuk flashback ke belakang itu aku itu selama ini ngapain. Nah, selain dari weton itu sing kadang-kadang aku akhirnya meditasi terus mikiranku untuk menerangkan feedback flashback ya kan. Terus akhirnya aku kok mikir, ya ternyata aku selama ini terlalu mengejar duniawi. Manjay, yo kalau rezeki ada yang dunia, surga di sini yo kafe saya turutan lah. Kan posisinya kayak gitu. Nah, akhirnya ya udahlah, nggak usah. Nanti kalau terlalu berat, nanti yang diserang adalah kesehatan. Nah, jadi salah satu refleksi diriku selama ini. Nah, gitu kan posisinya kan nanti pas tahun baru. Ya, refleksiku tahun ini ya sama resolusi ke depan. Nek menurut sampean piye?
Tentang apa sih? Relaksasi. Ya. Relaksasi. Refleksi tahun 2025. Menurutmu sampean 2025 ngapain ya? Ngapain nih? Apa Pak? Maksudnya kegiatanku tak apa momen-momen yang perlu sampean ingat, terus yang bisa merubah suatu hal, terus yang sampean inget eling-eling. enggak ada. Yo, kok iso lho? Kayak ini, Pak. Lah weh gak neng kene yo gak ketemu aku, Mas. Weh gak Kan mungkin. ini aku udah 2025. Iya iyalah. Iya. Kamu kan ada iki dengan kamera iki. Tapi gak tak eling-eling, Pak. Lah terus iki kamera ini apa? Aku ini. Sampean eling-elinge duit ibu dijimuk tuyul. Apa? Itu masalah internal. Oh iya, sorry. Jadi buka-buka Indonesia lah. Sorry. Jadi untuk 2025 ke belakang itu saya lebih ke apa ya? Enggak cuma 2025 sih Pak. Sebenarnya tahun-tahun sebelumnya itu cuma ya wes jalani apa yang dilewati aja. Jadi Ya, enggak pernah kayak satu tahun ini momen yang paling saya ingat momen A, momen B. Enggak diingat, cuman kan yang paling berkesan. Enggak ada. Menurut saya ya sama aja semuanya tuh. cacap. Semuanya sama aja. Jadi enggak ada yang apa ya, yang wah, enggak ada yang Enak. Kalau momen memalukan banyak. Enggak sih, yang seharusnya akhirnya kamu kayak sampai ini kayak oh harusnya aku gak kudu ngono. Aku kudu nikah ngene. Itu kayak apa ya, menyesali sesuatu yang telah dilakukan itu menurut saya ini Pak terlalu apa ya, Larut-larut. enggak jadi misal melakukan suatu kesalahan yang sudah tuh kayak ya wes gitu loh, maksudnya Iya emang kan sudah dilakukan gitu loh Pak. Cuma kebanyakan cowok seperti itu Mas. Cowoknya gak bakal mikiran panjang-panjang enggak, makanya itu saya bilang permasalahan yang bukan permasalahan, cuma momen di waktu masa lalu itu enggak ada yang saya ini misal kayak ada. Jadi kalau sama mama ibaratnya salah satu kata yang dieling-eling kalau bapakku itu seneng bapakku itu cuma salah satu ya. Sing wis ya wis. Nah, Sing wis ya wis. saya juga seperti tapi nek iso wong kuwi luwih apik daripada hari kemarin. ya, betul. Ya kan? Dalam arti sing wis ya wis ini dalam arti kan kita tetap melakukan suatu kesalahan, Mas. Terus kata-kata sing nek iso luwih apik dari hari kemarin itu harusnya logika udah main Pak, maksudnya Iya. ini aku melakukan kesalahan maksud tak iki tak baleni Nah, makanya itu. Gitu loh. Lah, maksudnya ini kan mengalami sampean. Maksudnya kita berbagi cerita lah. Lah sing saya menurut sampean kene. Angel kamu bisa iki. Soalnya langel. Kowe iki lho. Ya, apa ya? Sekiranya itu kayak suatu hal. Tapi berarti gini Mas, aku selama ini kan mengalami di sekolah ini sendiri kan aku beberapa kali kan sebelum semester ini sampai masuk dan beberapa teman masuk itu kan apa-apa yang mengerjakan aku Sendirian Pak. sendiri solo player lah. Solo player. Ada support, support nah, ada. Jadi kayak supportnya ada, cuman akhirnya tetap yang backup 2 orang aja. Jadi dibebankan kedua orang itu semua. Iya. Pekerjaan 2 orang dan yang muda yaitu secara otomatis di kegiatan keguruan ini, ya kan profesi ini kan kebanyakan guru yang tua itu kan sudah kayak tidak bisa mengikuti zaman dengan IT, teknologi dan lain sebagainya kan kurang Mas ya. Jadi kan ya akhirnya semua orang tua kayak gitu ya Pak? Enggak juga sih. Aku hitungan tuh orang sih. Samain kan umur 40 berarti. Yo. Enggak lah. Gak, aku itu libur. Maksudnya kelahiran itu libur. Mungkin nek dari Pak Rizky itu lebih gampang mengikuti perkembangan zaman mungkin pas di tengah-tengah ya Pak ya, enggak
sing Enggak kuat banget juga, gitu Mas. loh, Pak. Iya, itu is okay. Jadi maksudnya enggak It's sing okay. terlalu, maksudnya pas boomer sama milenial itu sampean enggak sing di batas boomer Jauh Mas aku. makanya sampean kan milenial kan. Milenial. Nah iya, Tapi di boomersnya aku jauh. Maksudnya aku lebih sorry boomers apa toh? Sorry dari milenial. sak duri milenial, Gen Z, sak duri milenial. Sorry milenial. Saya boomer. Boomers. Aku mepet Mas sorry boomers. Bang boomer piro? Piro jadi? 72. Sampai Terakhir 72 dari 448. oh harusnya enggak. Temen kita loh yang lahiran 87 ya enggak iso. Nggak bisa apa-apa. Oh, berarti tergantung orangnya, Pak. Iya sih. Nggak bisa dikatakan boomer milenial. Tapi gitu. kalau aku sih gini Mas. Posisinya ya tergantung orangnya. Tapi kalau selama kita mau mengikuti zaman, mungkin di anak yang sekarang kelahiran kebanyakan kan anak-anak beta. Ya kan? Nggak bisa. Apa sih? Apa 2013 ke atas sampai Nah. 2023 Ya kan maksudnya kan sekarang sudah anak beta kan. kita. Nah, di zaman beta ini, itu kan posisinya siapapun kalau yang masih mau pakai suatu teknologi tersebut, ya kan, mau ngulik dan lain sebagainya, secara otomatis itu dia akan mengimbangi secara apa sih nih? Secara kemampuan, ya kan. Jadi kalau sama hal tersebut itu bisa mendukung pekerjaan kita apapun itu sebenarnya. Itu untuk generasi yang mana, Pak? Semuanya. Tapi kan kebanyakan sing maksudnya sing udah tua-tua ya, maksudnya 45 ke atas tuh lebih mager gitu loh, Pak, buat belajar teknologi tuh. Iya, 45. Yo, Mbah. Bapak aku loh, 45. Emang bapakmu kan belajar iki gelem? Ini kalau HP Enggak, maksudnya umuran 45 lah. umur 45. Umuran 45. Ya, is okay lah. Cuman kalau mungkin itu diterapkan pada diriku, mungkin aku masih bisa. Bisa. Ya kan? Cuman ada beberapa part sing wis aku males. Kalau contoh biyen aku udah di umur kan belum mainan airdrop toh. Aku biyen main, aku ngulik dewe dan lain sebagainya soalnya aku masih ada waktu senggang. Ya kan? Cuman sekarang aku tinggal makan. Dalam arti pekerjaanku sudah banyak, ya karena akhirnya dipasing sama temen. Ini loh. Ya tinggal dulang tok lah, didulang lah aku. Soalnya prioritasnya sudah nggak di situ. Nah, jadi bisa kemungkinan itu karena prioritasnya, Mas. Oh, aneh Pak ya. Maksudnya tergantung apa yang kita lakukan. Maksudnya kebiasaan, bukan kebiasaan, keseharian. Kita itu ngapain gitu loh. Ya, kalau sama guru, dalam arti guru sing umur 45 tadi ya, dikatakan 40 sampai 45 itu kan atau ke atas itu kan prioritasnya tiap harinya dia kan ngajar. Bukan yang harus pegang IT. Ya kan? Nah, mungkin kalau pegang IT kan paling cuma HP dan itu cuma sekedar scroll tok. Banyak kan gitu sih, Pak. Jadi guru zaman sekarang pun misal disuruh belajar IT kalau bukan dasarnya orang IT yo agak repot gitu loh, Pak. Dapat Mas, dapat. Makanya. Jadi dari segi pandangan kita sebagai guru biasa ya, maksudnya bukan orang IT gitu loh, Pak. Kalau belajar IT pun yo seenggaknya ya buka YouTube lah, tutorial gitu loh, Pak. Ya, kalau itu logikanya main seperti itu, Mas. Nah ya, maksudnya orang IT kan harusnya kan udah paham duluan, Mas, meskipun umurnya udah tua pun dia udah paham gitu loh, Pak. Ya. Yang membedakan dari situ, sudut pandang kita jadi guru biasa ya maksudnya. Jadi situasi yang sulit itu bisa menciptakan seseorang itu yang hebat. Dalam arti karena dalam suatu kondisi-kondisi tersebut yang harusnya kebiasaannya mereka hadapi, akhirnya mereka kan membentuk diri mereka pertahanan gimana bisa bertahan ya kan secara otomatis ya kan. Jadi kalau masalah pengalaman yang lalu itu kan mesti banyak dan akhirnya ada salah satu kunci keyboardnya ada YouTube mati. Oh iya, Saya baterai komputer lanjut. Nah, kan posisinya kayak gitu. Jadi kayak pengalaman tersebut akhirnya bisa membantu seseorang untuk menghadapi suatu permasalahan, apapun permasalahannya. Tapi kalau sama mama itu sudah menemukan keywordnya, formulanya, ya kan? Contohnya adalah YouTube. Ya udah, apapun permasalahannya sebenarnya simpel, gitu. Nah kalau gitu, kalau anak sekarang itu pencariannya, tutorialnya bukan di YouTube lagi, TikTok.
Aku mulai geser ke kono. Apa ya, Pak? Menurutnya lebih gampang apa sih, Pak? Menurut sampean? Kurang paham ya Mas. Cuman kalau di TikTok itu terbatas bagiku. Kalau keyword itu ya satu diklik ya. Ibaratnya cara memakai sandal. Enak wong. Eneng di YouTube eneng asli sampai gue sampai cari itu ada di YouTube. Nah kalau di sama itu kan bukan suatu hal yang familiar ya. Di TikTok pun ada mungkin, tapi mungkin kalau yang sinkron dengan keyword itu, gitu, itu paling cuma 4 atau 5 video. Tapi kalau di YouTube itu akhirnya semuanya kesinkron. Jadi semua yang atas nama tutorial itu akhirnya ngumpul ya. Jadi opsinya itu lebih banyak di YouTube bagiku. TikTok tuh menurut saya naik gunung. Lebih itu TikTok, Pak, bukan TikTok. Menurut saya lebih simpel gitu, Pak. Maksudnya aksesnya lebih gampang kan? Tilus berarti. Alah. Jadi aksesnya lebih gampang gitu loh, Pak. Jadi lebih cepat. Maksudnya kalau ke YouTube kan mungkin harus buka YouTube, harus geser. Lah, emang TikTok ora? Enggak. Apa maksudnya enggak gitu? Enggak, langsung TikTok pencarian eneng. Lah, YouTube emang kayak iso. Emang apa? Dia mau buka aplikasi ini, stepnya, prosedurnya. Buka aplikasi YouTube sama TikTok, cari pencarian, gitu. Akhirnya itu kan mudah stepnya. Cuman kebiasaan seseorang itu akhirnya geret, ya kan, terbiasanya di YouTube, di TikTok gitu loh. Bukan permasalahan anunya, bukan masalah stepnya, gampangnya enggak, sama. Cuma kebiasaannya emang selama ini kita buka TikTok, akhirnya jadi TikTok aja. Kalau Instagram, Pak? Kalau Instagram untuk mencari suatu cara gitu agak susah, Mas. Susah, Pak? Susah. Kalau Instagram itu aku lebih banyak ilmunya di Instagram daripada di TikTok. TikTok itu cuma sekedar hiburan. TikTok random, Pak. Random banget. Dari algoritmanya tuh mau macak gitu, Pak. Udah sampai lagi. Lah, ntar ngeti aku, Pak. Rokok udang. Tak ora eno. Kita disponsori dari enggak, aku modal dewe lah. Sponsornya emang ada sopo. Iya. Mungkin solusi untuk tahun depan Grendel bisa masuk. Ya Allah. Yuk. Lagi viewer 100 asing minggu ini kan dulu viewer berapa? Asing terakhir. Kita kan upload tiap Senin toh. Ada nggak sih notifikasi nggak sih? Berapa penonton, berapa view? Kayaknya ya. Jadi untuk kelanjutan pembahasan kita tadi gimana, Pak? Kan refleksi, ya sudah kan refleksi kan berapa tahun lagi. Kalau rencana ke depannya, menurut saya, ojo ngomong nak mau aku apa enenge. Aku ke depannya akan menjadi pribadi yang lebih baik. Tunggu lebih baik, jadi panggilan gagal iso. Lah, emang salah? Ora. Tapi mungkin buat kehidupan ya, Pak. Mulai keseharian jenengan ini gak, Pak, sing mbok rubah untuk tahun depan. Jadi gini, suatu rencana itu jangan semua kan suatu hal yang bonus. Suatu hal yang lebih baik itu adalah suatu bonusnya, Mas. Tapi langkahnya untuk menjadi lebih baik itu seperti apa? Nah, yang tak tanyakan adalah langkah untuk menjadi sesuatu orang yang lebih baik itu kayak berarti bukan mencari hasilnya. Tujuannya ya, tidak. Jadi kayak kita itu hidup mencari prosesnya. Jadi lebih. Aku pernah ngomong, aku gak pernah kurung ini. Kurung, Pak, aku. Aku tak ngomongin. Oke. Jadi cita-cita sampean apa? Cita-cita kalian apa kepada murid-murid? Iya kan? Kemarin saya ngasih kepotong nggak ngono, saya pengen ngomong ngono. Tapi apa kalau si kode tidak? Ya. Kondisi akhirnya aku malas ya wis lah. Dewi kan wis waduh. Iya. Kesel mungkin. Pengen bakar-bakar gitu. Nah, jadi gini, poinnya adalah cita-cita kalian apa? Sama dia mereka bilangnya masuk surga, naikkan haji, ya kan? Jadi orang kaya, ya. Itu semua bonus bagiku. Jadi lebih penting proses. Bukan prosesnya, Mas. Lebih penting tapi perjalanan. Gini, bukan tujuannya salah. Itu tujuan, tapi tujuannya yang salah.
itu bukan titik poin tujuannya, tapi itu sudah bonusnya. Jadi include-nya kalau sama mama kalian kalau sama mama cita-cita apa? Kalau sama mama pengen jadi pengacara sukses, pengacara lah ibaratnya kan gitu. Nah, secara otomatis kalau kita masuk pengacara, ya kan, pengacara yang hebat, ya kan, secara otomatis itu kan kita kan bisa mendapatkan itu semua, include naikkan haji orang tua pasti bisa, ya kan, menjadi kaya raya pasti bisa. Nah, tujuannya di situ. Kalau masalah prosesnya, itu stepnya kan masih banyak. Harus kuliah S1, hukum, ya kan, ambil advokat, ya kan. Cuma ada Pak, yang tanpa harus proses tapi bisa melakukan. Lah, masamu Gibran. Lah, tembak. makanya jadi apa ya, tidak menutup kemungkinan yang tidak melalui proses tapi bisa menikmati hasil gitu loh Pak. Ada. Cuman gini, bagiku kalau sama mama itu suatu hal yang instan, itu nanti hasilnya nggak akan lama, Mas. Yo, tergantung, Pak. Si urip ora. Mati loh tergantung. Lah ya makane gue. Si urip ora loh. Rekam gak sih? Mati HP ini? Ngerekam. Guys, sabar guys. Rekam. Ya guys. Berapa menit? 21. Ya, belum guys. Satu dua. Jadi tergantung, misal nek menurut saya ya tergantung gimana, kan kadang memang ada anak yang terlahir dari orang kaya tapi dia tidak mau menikmati gitu. Maksudnya aku pengen usaha dewe gitu loh. Ada. Jadi bukan karena dia punya power atau dia punya privilege ya, tapi salah satunya Dewi itu termasuk golongan itu, Mas. Termasuk golongan itu tuh yang mana, Pak? Ya aku mau sama yang naik wong sugih sama mau. Ada kita anak orang kaya, tapi kita nggak mau menerima hasil dari orang tua secara belum cuma-cuma. Belum tentu, Pak. Maksudnya apa? Kan ini loh, IDW itu gak iso memposisikan diri kita sebagai orang kaya gitu loh, Pak. Aku jadi wong sugih pun yo iso uga sing tak lakoni beda karo saiki. Iya benar, kita kan ngomongnya misalkan. Tapi kan secara pandangan kita selama ini, ya kan, itu ya udah kita ya jadi permisalan kita tuh kita memposisikan sebagai diri kita sendiri gitu loh, Pak. Ya mungkin dibandingkan orang-orang yang lebih berada ya kita jauh dari itu, cuma kita mengusahakan gimana caranya tuh kita berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mendapatkan apa yang kita mau gitu loh, Pak. Iya, secara otomatis itu, Mas. Jadi ibaratnya tahun depan sampai pengen apa? Yang terkecil dulu ya. Yang terkecil dulu. Dapat tiket. Ya, itu alhamdulillah Bapak sudah mengusahakan. Contoh terkecil. Contoh terkecil tuh emang saya ada niatan sih, Pak. Maksudnya ada target yang harus dituju. Itu mungkin agak apa ya? Sepele sih sebenarnya, Pak. Sepele. Salah tujuan loh ya. Enggak. Sepelenya itu aduh gimana ya Pak cara ngomongnya Pak? Saya nggak bisa ngomongnya Pak. Lah, iya bisa lah. Jadi itu tidak bisa diomongkan lah. Nanti di balik layar ya. Di ain. Percaya ain? Iya percaya. Aku enggak. Aku salah sisi sing ora. Jadi ayo dah percaya aku. Ain. Bullshit aku bagi. Wong ngomong perencanaan masa depan terus ngomong kowe cita-citamu apa? Gak tau ngomong nih. Kowe pengen kuliah nanti gak tau ngomong nih. Di ain. Maksudnya dalam si ain ki apa? Ain apa, Mbak? Mbak Lia. Ain ini apa? Hah? Tidak akan. Ain agama itu loh. Kalau sama mau gak tau ngomong nih, gue di ain. Yang tidak sewajarnya. Seharusnya gak diomong ke. Ya. Yang maksudnya konteksnya masih pribadi, tapi sudah diomongkan gitu. Oh iya masuk akal. Ain toh. Bukan. Nah, iya cita-cita tadi, itu konteksnya masih pribadi nih Dewi. Tapi bagiku bullshit itu. Bagiku bullshit, Mas. Ya kalau sama mama hal tersebut pengen dianu ya wis sampai ini ae.
itu Enggak jadi masalah sih Pak sebenarnya. enggak. Kalau pengen disampaikan, sampaikan aja. Memang Bagi ini gua- tergantung pribadi orang sendiri-sendiri ya Pak ya. Maksudnya ada yang mempercayai itu, ada yang enggak gitu loh Pak. Nah, makanya kepercayaan itu yang membuat sugestinya makin Bukan kuat. kepercayaannya Pak, pikirannya. Ya, ini kan sugestinya makin semakin kuat. Makanya, tapi apa ya? Memang semua yang dilakukan maksudnya ke depan itu tergantung sama otak sendiri Pak. Iya. Jadi ya udahlah, maksudnya ya udah ki. Kalau emang kamu simpen ya simpen, nggak usah menggiring hal tersebut ke situ. Ya, kalau mau aku simpen ya udah rahasiakan. Tapi kalau sama mama itu pengen disampaikan, ya udah sampaikan dengan baik. Itu kan semua orang pasti juga akan mengamini gitu loh. Yo apa ya? Mungkin nek menurutku ya Pak ya, sing dibilang aku gak pengen nyampe neng diain. Nek menurutku mungkin dia memiliki pandangan terlalu tinggi gitu loh, Pak. Nggak Gitu, masuk Pak. sih aku. Maksudnya ini loh, misal cita-citamu apa gue pengen kuliah neng di, tapi kita tahu kemampuan dia, cuma dia tidak mau bilang karena kita tahu kalau misal dia bilang, Oh ya, masuk akal itu. misal pengen kuliah di UI, tapi kelakuan cara pikiran ke UI, Iya, masuk akal. UI kan nek bawa dari muni pun isin kan Pak, ngerti gak sih kak? Iya, masuk akal. Kok ada mesti batin gitu loh, maksudnya Iya. ada punya pikiran yang Tapi seenggak-enggaknya nek dari karakterku ini selama ini yang sudah saya lakoni, aku tahu mereka mau kapasitasnya ya nggak 100% tahu, cuman aku ya nggak tahu prosesnya dan aku nggak tahu usaha mereka. Cuman selama ini yang aku menjadi gurunya, akhirnya mereka tuh ngomong, bisa gak sih? Cuman tak apresiasi masa depan. Ya, Amin. boleh. Amin. Ya, itu semoga harus bisa. sih, Pak menurut saya. Iya emang harus. Itu kan membangkitkan motivasi sih. Hal yang positif itu. Ya iso kayak ya, cuma kadang tuh kita harus anu cara wong Jawa nepakne loh Pak. Jadi Iya. jadi ya iki nek tarah usahamu kemampuanmu gak setinggi iku ya aja dhuwur daripada we. Tapi bisa juga. Ya memang bisa Pak. Cuma aku menekankan tuh we harus ngerti porsimu. gitu. Ya setuju aku. Jadi porsimu segini tapi kamu minta makan yang lebih tinggi. Jadi ya susah gitu Pak. Memang kadang jenengan kayak ngomong menungso kayak iso ndelok kita dhewe itu ya benar. Itu aku bingkah. Oh iya benar. jadi emang real gitu loh Pak. Aku iso. Aku bisa. Aku sadar aku salah, aku sadar. Cuman ya udah aku salah. Ini mau diapakan gitu loh. Aku gak memposisikan diriku itu di posisi yang benar. Enggak, emang aku salah. Cuman kalau aku nggak gitu, itu nanti akan posisinya pihak lain, eksternalku itu akan berperilaku berbeda yang nggak bisa aku terima. Ngerti gak sampean maksudnya? Bisa. Ya kayak gitu. Jadi ya udah, ngono loh. Suatu hal yang kan aku mengontrol diriku sendiri tetepan gitu. Iya, dan penonton siapa? Penonton aku. Bisa kontrol bola. Iya. Ya. Kayak sama mana aku kan kalau sampean ngomong iki 5 tahun kalau aku kan sering kok ngomong karo sampean ngono. 5 tahun iso, 10 tahun iso. 10 tahun bisa. Ya, tapi kalau sama kita di track record yang seperti ini terus. Tergantung usaha kita, Pak. Terus tujuannya itu akan bisa berubah, Mas. Ya memang. Jadi kayak gini, aku 5 tahun. 5 tahun itu bermulai dari saat ini. Tapi kalau sama Mani 2 tahun berjalan tapi masih seperti ini aja, 5 tahun itu masih berlaku. Tidak berkurang 2 tahun terus akhirnya dari 3 tahun enggak. Ya kan? Soalnya kan modelku seperti itu. Emang targetku bukan target di umur, tapi jangka kedepannya 5 tahun seperti apa gitu loh. Dan itu harus di track yang sama. Ya memang apa ya, kita bilang waktu itu kan memang relatif ya Pak. Maksudnya kita nggak bisa memprediksi masa depan, tapi cuma ide itu pengennya ini gitu loh Pak. Jadi kita mengusahakan apa yang kita mau gitu loh. Kalau hasilnya tidak sesuai ya kita usahakan gitu loh Pak. Lagi gak oleh ngeramal. Lah, aku nggak ngeramal. Aku nggak ngeramal. Aku cuma Sore TikTok aku. misal
kayak dewe 2 tahun ke depan pengen duit 1 juta misal. Ya. Nah, dewe usaha 2 tahun ke depan piye caranya dewe ngulehne duit 1 juta. Nek misal gak nyampe 1 juta, ya udah. Iya. Gitu loh, Pak. Mungkin bisa tambah 1 tahun lagi. Nah, jadi enggak menutup. Jadi waktu itu Main PS kan lo. Kan waktumu 2 jam. Katanya kurang. Mas tambah. Iya, ya sekarang loh. Jadi dia itu gak bisa memprediksi harus gini target harus gini gitu loh. Cuma waktu itu kayak menjadikan kita itu lebih Cinorano lebih tenanan loh, Pak. Ya, ada goalsnya. Akhirnya kita tuh serius untuk mendapatkan suatu hal tersebut, ya kan? Bukan suatu angan-angan yang sama bonus-bonus yang aku katakan tadi. Isoy luwih kok 1 juta kan gitu loh, Pak. Bisa aja. Jadi waktu ini gak bisa ditentukan aku harus tahun berapa gitu langsung. Nggak bisa. Cuma yang kita usahakan seperti apa, yo itu yang menjadi bunga yang akan dipetik gitu loh, Pak. Wow. Ya itu tadi pembahasan yang konten kali ini ya, Pak ya. Lebih ke pribadi sih. Refleksi dan resolusi. Ya benar. Itu tadi kesimpulannya gimana, Pak? Jangan. Untuk kesimpulannya untuk yang refleksi itu bagiku ya tetap aku pegang teguh prinsipnya orang tuaku, bapakku yang sampai sama ini istilahnya bahasa Indonesianya tuh katakan yang sudah ya sudah. Tapi kalau bisa itu harus jadi lebih baik dari hari yang kemarin. Itu kan. Jadi tidak mempermasalahkan permasalahan masa lalu yang sama kita melakukan suatu kesalahan, ya udah. Tapi kita gimana untuk memperbaiki suatu kesalahan masa lalu yang akhirnya kita tidak mengulang kesalahan masa lalu itu sendiri. Ya kan? Nah, untuk resolusinya yaitu masalah tetap kita harus mempunyai targetnya. Targetnya itu pasti harus ada sih, Pak. Harus ada. Jadi sekecil apapun targetnya ya, Pak, itu harus ada. Misalnya gue pengen apa lah, misalnya urip tok. Iya. Gak ada harapan. Kelop. Nang itu turu ya template banget. Template banget nang itu turu melek motor, rauk, ngopi, rokokan. Misalnya budal kerja, maidun. Sampai ya, Mas? Saya dari konten yang kita bahas kali ini tuh saya lebih ke usaha, Pak. Usaha yang kita kita telateni gitu loh, Pak. Maksudnya misal kita menginginkan sesuatu ya kita usahaan gimana caranya biar dapat seperti itu gitu loh, Pak. Itu kalau dari saya. Mungkin dari sudut pandang saya sendiri tuh saya lebih kurang usaha sih, Pak. Sebenarnya males, Pak. Pernah bodoh ya. Bodoh anjing. Pengen tapi males loh, Pak. Asli. Cuman adewe iki kurangi energi. Ya mungkin isu sih nggak bisa ini ya, Pak, nggak bisa bilang iya, nggak bisa bilang tidak gitu loh. Sebenarnya aku naik kancane gelem aku, Pak. Nek dewe. Nah, tapi kan posisinya kalau sama itu tujuan pribadi kan nggak mungkin sampean. Nggak mungkin. Kalau sampean ibaratnya harapannya adalah nikah, masa ngejak kancamu. Duh, mencari uangnya. Lah, cari uangnya oke. Terus aku harus nanggung. Ya enggak, mencari dasarnya itu buat menikah tetap kita berdua jalani gitu. Iya, terus tapi kan kalau sama nggak ada temen, terus apa kalian sampean mau berhenti untuk di situ? Ya enggak. Nah, kan akhirnya kan tetap pribadi. Itu kan mau nggak mau gitu loh, Pak. Misal kamu mau menikah, ya gue gelem gak gelem ya kudu golek. Iya, tetap ngondone tinggu nikah gitu. Akhirnya kan pribadi, Mas, masalahnya. Tidak terpengaruh dengan orang lain. Orang lain ada tidak ada itu tidak ada masalah gitu loh. Betul. Oke. Sekian presentasi. Sekian konten kita kali ini membahas apa, Pak, awal tadi? Refleksi diri dan resolusi. Peradaban. Ya, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day.